Catherine dan selamat malam semuanya ya. Di sini saya perkenalan diri dan mungkin karena pesertanya juga lebih dari 90 ya mungkin perkenalannya satu sisi aja dari saya. Jadi seperti yang sudah dibilang sama Mbak Catherine tadi, perkenalkan nama saya Nyoman gitu. Nama lengkapnya bisa dibaca sendiri. Saya adalah data scientist di salah satu startup perikanan. Kalau teman-teman tahu namanya Evichery. Itu di sini saya bersama rekan saya nanti Rizky selama 5 pertemuan ke depan, berarti dari hari ini sampai hari Selasa, itu akan membawakan materi tentang sedikit tentang data analisis. Ya. Kenapa saya bisa bilang sedikit? Karena memang tidak terlalu dalam kelima hari. Gitu. Dan untuk hari ini, secara khusus kita akan membahas tentang Python. Gitu. Dan tapi sifatnya intro. Gitu. Nah, kemudian latar belakang, seperti tadi saya bilang, saya di Evichery sebagai data scientist. Begitu juga nanti Mas Rizky. Tapi nanti kalau Mas Rizky itu membawakan materi di hari Rabu, ya berarti Mas Rizky akan membawakan materi di hari Jumat sama Selasa, minggu depan. Saya akan membawakan materi hari ini, besok, dan di hari Senin. Seperti itu. Ya mungkin perkenalannya cukup singkat aja, karena waktu juga terbatas sekali ya. Jadi saya langsung masuk ke materi saja. Saya izin share screen ya. Saya izin share screen dulu sebentar. Ya, semoga sudah terlihat. Kalau memang belum terlihat, tolong di open mic aja ya. Oke, jadi hari ini ya sesuai title ya, Introduction to Python. Gitu. Di sini ada nama introduction, artinya saya memang nggak akan terlalu dalam menjelaskan tentang Python. Jadi diharapkan setelah ini pun teman-teman akan bisa belajar Python secara mandiri. Nah, termasuk di mana itu ada cara instalasinya, walaupun sekarang saya agak skip dikit, tapi ada linknya gitu ya. Kemudian basic-basic Python juga, di mana ada tipe data, kemudian ada logika. Logika itu bisa conditional statement ataupun perulangan. Kemudian ada sedikit tentang exploratory data analysis. Tapi ini sedikit sekali dan akan lebih dibahas di hari Jumat dengan Mas Rizky. Nah, jadi memang di waktu 2 jam ini saya juga usahakan bisa masuk sama materinya, dan sebelumnya saya mohon maaf kalau memang materi ini akan lebih banyak satu arah, dalam artian lebih banyak saya yang menjelaskan ke rekan-rekan. Alih-alih teman-teman bertanya balik. Nanti kalau bertanya balik mungkin ada form sendirinya ya gitu. Karena pesertanya juga cukup banyak ya gitu. Oke, mungkin saya langsung lanjut aja. Oke. Sebenarnya untuk penggunaan Python kita perlu instalasi ya dengan spesifikasi minimum ya yang disarankan, tetapi ini sebenarnya nggak mesti kayak gini gitu. Nah, tetapi untuk hari ini, in case teman-teman belum menginstal, teman-teman bisa menggunakan yang namanya Google Collaboratory. Itu adalah satu tools yang diciptakan oleh Google untuk menjalankan program Python. Gitu. Bagaimana cara menggunakannya? Mungkin kalau teman-teman sudah punya akses ke apa namanya ke sheet ini, ke slide ini, bisa langsung klik link ini aja. Nanti akan dibuatkan Google Colab sendiri gitu. Atau mungkin lewat sini aja. Teman-teman buka Google Drive masing-masing gitu, terserah di folder manapun. Kemudian teman-teman klik kanan biasa, kayak mau bikin file, klik kanan, kemudian pilih more. Cuman kok di saya agak kehalang dikit ya. Nah, pilih more. Nah, mungkin teman-teman belum ada ini, Google Collaborator ini mungkin belum ada. Jadi silakan klik Connect More Apps. Jadi more, kemudian Connect More Apps. Sebentar. Nah, sekarang coba cari Collab. Nanti ada Collaboratory ini. Klik aja, kemudian tinggal diklik aja. Kebetulan saya sudah terinstall, jadi saya nggak perlu ngelakuin itu. Nah, jadi teman-teman silakan. Kita akan menggunakan ini selama 3 pertemuan nanti bersama saya. Kalau dengan Mas Rizky mungkin sama juga ya, gitu. Jadi menggunakan Google Collaboratory ya. Jadi caranya tadi klik kanan, more, connect more apps, gitu. Kalau belum ya, kalau udah pernah mungkin langsung ada di sini seperti saya. Silakan dicoba aja. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi ada judul ya, silakan diisi judul. Nah, mungkin teman-teman formatnya itu akan berjudul seperti .ipynb, IPython Notebook. Jadi pertemuan pertama. Kemudian di sini ada yang namanya cell ya, di sini. Ini cell di mana di sini kita akan memasukkan kodenya.
Sini kita akan masukkan kodenya apapun gitu. Kemudian untuk nge-run atau menjalankan kode ini, itu kita pakai ini. Bisa klik ini, atau nah sesuai tipsnya, oke, Control Enter. Ya, jadi kalau tangannya udah terlanjur enak di keyboard gitu, kita pakai Control Enter aja. Gitu. Nah, sekarang teman-teman kalau sudah kebuka ini, coba print di biasa Hello World. Nah, kemudian untuk ngeran tadi ya saya bilang bisa klik ini atau Control Enter aja. Dan ngeran pertama kali itu akan lambat. Jadi jangan heran. Pada coba ngeprintnya, ini akan lambat. Karena apa? Karena dia akan connect dulu. Kita lihat pojok kanan atas ini dia akan mengalokasikan berapa RAM yang disediakan, kemudian connect ke runtime istilahnya, atau connect ke komputernya di cloud gitu. Nah, ya akan running pertama kali bakal lambat. Nah, ketika connected, nah kita akan lihat alokasi RAM kita tuh dikasih sekian, kita pakai sekian, atau disk kita punya sekian, dikasih sekian. Kalau itu udah keluar ini, baru dieksekusi. Maka percobaan kedua harusnya lebih cepat. Hello world. Saya coba lagi. Nah, dia langsung jalan. Gitu. Jadi silahkan coba dulu. Kita ngeprint aja. Paling nggak tahu kalau Python-nya jalan. Paling nggak bisa Python-nya jalan. Nah, sambil teman-teman coba, tadi saya bilang bahwa di sini itu ini cell namanya. Ini tanda kutip inputnya ya. Jadi kode itu dimasukkan ke sini. Kemudian kalau outputnya itu akan ada di bawah sini. Jadi kalau di sini komandonya adalah untuk mengoutputkan hello world, maka hello world-nya keluarnya di sini. Gitu. Input output. Kemudian teman-teman bisa menambah sel ya, pakai code atau teks. Kalau selnya itu code, berarti yang dimasukkan adalah sebuah kode. Print misalkan apa ya? DQ digitalan gitu ya. Nah, itu kode. Kemudian kalau teman-teman satu lagi ada namanya selnya teks. Kalau teks itu sesuai namanya teks ya. Jadi ini bukanlah kode. Jadi kalau saya ngetik di sini bisa print DQLab gitu, ya dia nggak akan ngeprint gitu. Akan jadi apa-apa. Tetapi alih-alih dia akan menjadi teks. Teks biasa. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini kita gunakan untuk ngasih catatan. Jadi perintah di misalnya ya, perintah di atas itu gunanya untuk output ke layar. Kayak gitu. Terus bisa dinaikin dikit, nah ini pakai naikin ya. Jadi di sini, sorry, di pojoknya ada turun sama atas gitu ya, naik turun gitu. Jadi saya dikasih komentar ya, oh jadi saya ini perintah di atas itu gunanya untuk output ke layar gitu. Kemudian teks yang lain, selain bikin teks normal kayak gini, kita bisa juga ngasih kayak ini ada bold, italic, ini apa ya? Link ya. Oh, kode gitu. Kemudian in the link ada bisa insert gambar, bisa numbering atau heading gitu. Heading itu kalau kayak di Word itu ini heading 1, ini heading 2, ini heading 3, dan seterusnya. Jadi nanti outputnya akan seperti ini. Ya. Kemudian kalau bold, ya selain pakai bold yang di atas itu, kita bisa dengan 2 bintang gini. Kalau italic, dia 1 bintang. Tapi ini nggak terlalu penting sih. Cuma sekedar itu. Jadi kalau bold italic itu ini. Ya. Jadi kode itu untuk kode, teks itu untuk catatan. Inilah kenapa namanya Jupyter Notebook. Atau sorry, notebook. Karena notebook buku catatan gitu. Jadi ada kode, ada catatannya juga. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, mungkin kalau untuk Google Colab kurang lebih gitu. Masih banyak tools-nya di sini yang teman-teman bisa eksplorasi sendiri ya. Dan sejujurnya juga saya juga tidak memanfaatkan semuanya gitu. Misalkan mungkin di sini ada section header cell ini entah apa, kemudian ada comment palette entah ini apa gitu. Ya, bisa dieksplorasi sendiri aja. Yang penting tahu basicnya ini dulu. Oke, saya hapus dulu aja. Karena tidak penting. Kita langsung masuk ke Python itu sendiri. Nah, jadi di Python itu ada yang namanya library atau misalkan kalau bahasa Indonesia itu berarti pustaka. Dalam artian ada task-task atau ada komando-komando yang sekiranya itu nggak perlu kita
tulis ulang. Tapi kita cari di perpustakaan atau library gitu. Jadi alih-alih teman-teman bikin cerita baru, kita coba deh cerita yang sudah ada di perpustakaan. Nah, analoginya seperti itu. Ada Pandas, Napai, Dead Time, Seaborn, dan What to Live. Nah, mungkin ini saya nggak bahas sekarang juga gitu. Ini cuma kenalan aja. Kemudian ini perkenalan sedikit tentang Python. Python itu apa gitu. Python ya namanya juga Python berarti bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman berarti bahasa yang dikenal oleh mesin. Atau dalam arti lain adalah suatu bahasa yang menerjemahkan bahasa kita, bahasa manusia, dalam bahasa pemrograman, ke dalam suatu bahasa yang dimengerti oleh komputer. Itu bahasa pemrograman. Mungkin ini nggak berlaku untuk Python aja, tapi untuk berlaku semua bahasa pemrograman. Kemudian Python itu ada interpreter. Interpreter itu artinya, semisal ya, ini ada baris-baris kode gitu. Nah, interpreter artinya dia menerjemahkan satu baris, eksekusi. Terjemahkan satu baris, eksekusi. Terjemahkan satu baris, eksekusi. Seperti itu interpreter. Saingannya, tanda kutip, itu adalah compiler. Di mana kalau ada barisan kode seperti ini, dia diterjemahkan secara langsung semuanya, baru dieksekusi. Itu aja bedanya. Nah, kalau lihat di gambar ini, sebenarnya interpreter tuh, dalam itu ada compiler juga. Nah, tetapi compiler itu sendiri, tanda kutip dipotong-potong untuk tiap baris. Seperti itu. Ya, saya lanjut ya. Oke, mungkin saya langsung ke materi gitu ya. Jadi tentang pengenalan Python mungkin saya sedikit aja karena saya juga nggak hafal Python dibuat tahun berapa oleh siapa gitu. Itu sesuatu yang bisa dibaca. Mohon maaf sebentar ya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya. Jadi saya lanjutkan. Yang pertama itu ada variabel. Nah, kalau di matematika kita kenal variabel itu sebagai x, y, kemudian mungkin apa gitu. Di mana variabel itu ada nilainya gitu. Jadi bayangkan variabel itu seperti apa ya? Seperti amplop gitu. Jadi amplop, di amplop itu ada nama dan di dalam amplop itu ada isinya. Atau kalau dalam kasus misalkan uang gitu. Nah, semisal contoh di sini adalah nama variabel ada domisili, kemudian nilai di dalamnya ya, ada Jakarta. Atau kalau pakai analogi kita yang tadi, amplop, nama amplop itu amplop domisili dan di dalam amplop itu ada Jakarta. Nah, contohnya mungkin seperti ini aja, kita langsung ke kode aja ya. Saya juga nggak terlalu fasih dengan apa namanya PPT gitu. Nah, kita langsung coba aja. Misalkan saya punya variabel tadi namanya domisili. Domisili itu sama dengan Jakarta. Jakarta. Kita run dulu. Nah, ketika saya ngeran, ini nggak ada keluaran. Karena memang ini sifatnya untuk menyimpan saja. Seperti itu. Nah, kalau mau dikeluarkan, maka kalau saya coba print, di sini domisili, nah yang keluar tuh bukan kata domisili, tapi Jakarta, karena isinya domisili Jakarta. Jadi bukan amplopnya, bukan nama amplopnya dikeluarin, tapi isi amplopnya. Gitu. Domisili Jakarta. Semisal saya punya di sini, saya punya variabel sama ya, domisili juga. Bandung misalnya. Saya run ulang. Maka kalau saya print domisilinya, dia akan Bandung, bukan Jakarta. Karena dia eksekusinya dari atas ke bawah. Jadi di amplop pertama, di amplop domisili, itu pertamanya isinya Jakarta. Kemudian di baris kedua, amplop tersebut diganti isinya dengan Bandung. Nah, makanya ketika di print, itu keluarannya adalah Bandung. Seperti itu. Mungkin ini cukup sederhana ya. Jadi cuma nama variabel sama dengan isi variabel. Itu doang.
Nah, variabel sendiri itu ada tipe-tipenya. Jadi ada tipe ini. Nah, saya coba jelaskan sekarang. Kan tetapi sebelum masuk ke tipe variabel atau tipe data, itu ada penamaannya. Atau saya sebut sebagai konvensi di sini. Nama variabel dimulai dengan huruf atau underscore. Jadi cuma bisa dua itu ya, huruf atau underscore. Jadi bisa depannya A besar atau A kecil, nggak masalah, B, C, dan seterusnya, atau underscore. Jadi nggak bisa pakai tanda tambah, kurang, kali, bagi. Gitu. Tidak dapat dimulai dengan angka dan simbol. Ya. Kemudian bersifat case sensitif. Jadi huruf besar dan huruf kecil dianggap beda. Jadi ada variabel nama. Ini 3 variabel yang berbeda. Kemudian variabel itu hanya bisa menggunakan huruf, angka, dan underscore. Tapi ingat bahwa kalau awalnya atau mulainya itu cuma bisa pakai huruf dan underscore. Nah, semisal saya berikan contoh, misalkan variabel, kalau namanya var1 ini bisa, karena dimulai oleh huruf, bukan angka. Begitu juga underscore var1 ini bisa, var1 underscore ini bisa, var underscore 1 ini bisa. Yang tidak bisa adalah satu var ini. Ini nggak bisa. Kemudian, ntar saya bawa ke teks saja kali ya. Saya hapus dulu ini. Ini bisa. Ya, saya yang di atas yang bisa ya. Yang di bawah yang nggak bisa. Saya lihat nih. Nah, kemudian yang nggak bisa lagi var spasi 1. Itu nggak bisa. Karena ada spasi. Nggak boleh ada spasi. Var plus 1 itu nggak bisa juga. Jadi ingat awal itu harus huruf atau underscore. Kemudian sisanya itu bisa huruf, bisa angka, bisa underscore. Tidak ada spasi. Kemudian huruf besar, huruf kecil berbeda. Artinya var1 itu nggak sama dengan var1. Ataupun dengan, katakan V-nya besar, var1. Atau VAR-nya besar, gitu. Itu nggak sama. Gitu. Apalagi ya, ya intinya ingat aja bolehnya pakai underscore, huruf dan angka. Di depan cuma bisa pakai tadi apa, huruf sama underscore. Selebihnya ya udah nggak boleh gitu. Mau pakai tanda tambah sama dengan simbol apa add gitu boleh. Itu untuk penamaan ya, penamaan. Nah sekarang baru ada tipe datanya. Sorry, satu lagi kelupaan. Selain tadi ada aturan yang nggak boleh itu, nah kita tidak boleh menamakan variabel sesuai dengan nama yang di sini. Nah ini disebut sebagai reserved keyword atau kata-kata yang sudah tanda kutip dipesan sama Python untuk dia gunakan dalam pemrograman. Jadi kita nggak bisa bikin variabel dengan nama import atau variabel dengan nama class atau variabel dengan nama global gitu. Pun semisal teman-teman mau pakai variabel dengan nama seperti ini gitu, saran saya pakai aja underscore di belakangnya. Misalkan saya pengen buat variabel yang kebetulan namanya class gitu. Kebetulan saya punya variabel namanya class gitu. Ya udah kita bikinnya class underscore gitu. Nah ini nggak apa-apa. Karena class sama class underscore itu kan dua hal yang berbeda. Gitu. Tetapi sebisa mungkin ya hindari penggunaan ini ya. Reserve keyword ini. Ini nggak perlu dihafal gitu ya. Nanti kalau teman-teman ngoding, misalkan biasanya kalau dia reserve keyword dia ada warnanya sendiri. Jadi kalau saya ngetik class, saya nggak tahu kelihatan nggak di teman-teman apa nggak ya. Tapi ini warnanya biru di tempat saya. Ini biru. Tapi kalau misalkan saya pakai class underscore, dia warnanya tetap hitam. Sama seperti kayak saya pakai false gitu ya, false, false. Nah, dia biru di sini. Tapi kalau saya gedein false ini, dia tetap hitam. Jadi ingat aja kalau dia udah berwarna biru ini, teman-teman nggak bisa pakai dia sebagai variabel. Itu. Karena kalau udah warna biru, dia reserve keyword. Sekarang baru masuk ke tipe data.
Nah, tipe data sendiri itu ada yang saya sebut sebagai tipe data tunggal dan tipe data majemuk atau singular value dan type collection atau multiple value apa? Ya, multiple value. Oke, kita coba yang single dulu. Ada yang namanya integer dan float gitu. Ini dua-duanya angka. Tetapi bedanya adalah integer sesuai namanya ya. Kalau kita translate ke bahasa Indonesia, integer itu adalah bilangan bulat. Float itu bilangan desimal. Bedanya apa? Kalau integer itu berarti nggak ada koma di belakangnya, nggak ada bilangan desimalnya. Kalau float itu ada. Jadi di percobaannya semisal ya, semisal saya punya variabel 1, isinya 10, ya. Variabel 2, isinya sama 10, tapi 10,0. Nah, maka var1 itu, ini adalah yang saya sebut sebagai float, integer, ya. Ini float. Gitu. Gimana cara ngebuktiinnya? Saya enter dulu ya. Nah, kita coba ketik type dari var1. Maka keluarannya adalah integer. Tapi kalau var2 itu adalah float. Gitu. Jadi type. Type itu menandakan tipe datanya apa. Ya, jadi tetapi kesamaannya adalah variabel 1 sama variabel 2 atau integer dan float ini adalah tipe data numerik. Numerik artinya saya bisa operasikan dia secara matematika. Tambah kali kurang bagi. Cut, akar, dan sebagainya. Gitu. Nah, satunya lagi ada yang sifatnya itu string atau tekstual atau kategorik. Nah, di mana itu ditandai dengan nilainya dipetik atau diaplik dengan apa namanya apostrophe. Contoh misalkan var3 itu adalah Jakarta. Ada petiknya nih ya. Soalnya ini apostrof ya, petik 1. Di Python itu nggak masalah mau pakai petiknya 1 aja atau 2. Masalah. Asalkan konsisten. Kalau bukanya 1, tutupnya 1. Kalau bukanya 2, tutupnya 2 juga. Itu nggak masalah. Maka kalau kita coba type var3, dia string, str. Nah, mungkin yang agak membingungkan atau nanti sedikit mengecoh, kalau saya punya var3 ini nilainya 10. Sama kayak var1. Tetapi ingat, karena var3-nya di-update oleh petik, dia bukanlah integer. Dan kalau saya ginikan, dia juga bukan float. Dia akan tetap sebagai string. Gitu. Itu untuk variabel tunggal. Nah, satu lagi, ada namanya boolean. Boolean itu nilai kebenaran. Jadi var4, ini misalnya nilai boolean ya. Dia hanya punya 2 nilai. Jadi entah itu benar atau true, atau dia salah, false. True. Saya var5 saya punya false. Jadi kalau saya print var5 misalkan, soalnya dia false. Jadi var5 itu salah, var1 itu benar. Ya udah, kalau tipe boolean itu ya 2 itu aja ya, kalau nggak benar ya salah. Kalau misalkan dia integer kan bisa 1, 2, 3, 4, -7, -8. Kalau float lebih banyak lagi. Karena bisa koma-komaan ya. String juga sama, banyak. Tapi kalau float dia cuma float dia kalau boolean dia cuma punya 2 ini aja. Kalau nggak true ya false. Seperti itu. Kemudian ini untuk tipe data tunggal yang saya bilang tadi atau singular. Karena apa? Karena var1 ini ya, misalkan ya, dia hanya menyimpan satu nilai, yaitu 10. Tok. Gitu. Begitu juga var3 dia menyimpan satu nilai saja, yaitu teks atau string dari 10.0. Nah, sekarang ada tipe data lain yang sifatnya majemuk atau multiple value. Nah, ada namanya list, set,
kemudian tuple sama dictionary. Indeksnya ini ke atas ini harusnya. List, set, tuple, dictionary. Oke. Sesuai namanya, tipe collection. Beda dengan singular, berarti dia punya banyak nilai di dalamnya. Keempat-empat ini punya banyak nilai di dalamnya. Jadi satu variabel dia menyimpan banyak nilai. Tapi apa bedanya antara keempat ini? Ya, saya coba jelaskan. Pertama saya ke list dulu ya, list. Oh ya, saya lupa bilang tadi kalau di Python kita bisa ngasih namanya komentar. Kayak pagar ini. Di kode ya, bukan di teksnya. Selain di teksnya, kita bisa ngasih di kodenya langsung, pakai pagar, kemudian saya masukkan komentar di sini. Ini gunanya buat apa? Kayak ngasih, ya sesuai namanya ya, ngasih komentar aja. Jadi, kadang-kadang kita punya program yang segitu ribetnya, kalau kita baca kodenya itu mungkin rumit ya. Jadi kita kasih alat bantu, yaitu komentar ini. Kita baca komentar apa, komentar kita yang kita isikan ketika bikin kodenya. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Yang pertama list. List itu adalah tipe data majemuk. Ya, jadi saya punya var 6 misalkan. Majemuk artinya nilainya ada banyak. Saya isi 1, 2, 3, kemudian isiin angsa misalkan, kemudian isiin float misalkan 9,7, kemudian isiin nilai boolean false. Seperti ini bisa. Masalah. Nah, list itu ditandai dengan kurung kotak. Jadi kurungnya bukanya seperti ini, tutupnya seperti ini. Ya, ketika saya coba print var 6, ya maka semua nilai ini keluar. 1, 2, 3, angsa 9,7 false. Gimana kalau saya mau ngeluarin nilai di dalamnya satu aja gitu? Ya kita kasih namanya pengindeksan. Jadi saya kasih spasi dikit ya biar kebaca. Nah, jadi nama variabelnya ya diikuti dengan kurung kotak ya. Kemudian dikasih urutannya. Jadi ini urutan 1, ini urutan 2, ini urutan 3, urutan 4, urutan 5, urutan 6. Seperti itu. Jadi kalau saya mau ngeluarin angsa 1, 2, 3, 4. Oh, coba kita coba ya. var 6, 4. Maka keluarnya akan angsa. Seperti itu. Maka kalau saya print di bawahnya aja ya. Wah, keluarnya 9,7 ternyata. Bukan angsa. Padahal urutannya adalah 1, 2, 3, 4. Yang keempat itu angsa. Kok keluarnya adalah yang kelima. Nah, hal itu karena, ya ada yang ngejawab di chat ya, dimulai dari 0. Benar, kayak di Pertamina ya. Jadi ini dimulai dari 0, yaitu ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Gitu. Biasanya beberapa bahasa pemrograman semuanya seperti itu, tapi ada yang enggak. Contohnya R. Bahasa R itu dimulai dari 1. Jadi ketika kita belajar bahasa baru, coba disesuaikan juga tentang pengindeksan. Ya, jadi memang dimulai dari 0. Jadi angsa itu posisinya sebenarnya bukan di 4, tapi di 3. 0, 1, 2, 3. Jadi kalau kita mau angsa, ya var 3. Begitu pula karena ukurannya 6 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nilai. Jadi kalau kita coba var 6 yang ke-6, dia akan error. Ya, keluar error seperti ini. Karena memang ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada nilai ke-6 sebenarnya. Secara urutan. Gitu. Nah, jadi diingat bahwa kalau ada variabel majemuk seperti ini, startnya dari 0. Ya, bukan dari 1. Kemudian, tadi list sudah ya. Jadi list ini tipe datanya di kurung kotak, kemudian nilainya bisa macam-macam, dimulai dari 0. Yang kedua, itu kita punya yang namanya tuple. Bukan couple ya, tapi tuple. Tuple itu diisi dengan kurung biasa. Kurung apa namanya itu? Oh, ini cepat sekali ya. Nah, kita punya var 7. Mungkin isinya sama aja ya, biar saya nggak sulit. Saya kopas aja, saya males ngetik. Nah, saya kopas, teman-teman boleh kopas juga atau bikin sendiri, terserah. Kemudian saya coba sama print var 7 ya, tapi var 7.
Ya sama ya, cuma beda kotaknya aja. Ini kotak, ini kurung biasa gitu. Kemudian kalau saya coba juga ngeprint dengan indeks tadi, sama juga harusnya. Sorry, kok var7. var7 3. Sama juga keluarannya angsa ya, karena isinya memang sama gitu. Terus apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Nah, di list itu kita bisa mengganti nilainya. Contoh, diingat ya, kalau ini 1, 2, 3, angsa, 97, false. Saya sekarang mau ganti bahwa nilai ketiga, saya nggak mau angsa. Saya nggak mau angsa, tetapi saya maunya uh, bebek. Tong bebek angsa ya. Saya ganti dengan bebek. Maka kalau kita print var6-nya, var6, harusnya nilai keempat, nilai keempat, ya benar nilai keempat kok kita hitungin dari 1 ya. Dia jadi bebek. Seperti itu. Nah, di tuple, hal seperti ini kita nggak bisa lakukan. var7, 3 sama dengan bebek. Print var7. Sorry. Maka dia keluar error. Ya. Tuple object does not support item assignment. Item assignment artinya mengganti nilai ataupun menambah nilai. Menambah nilai itu pakai append ya namanya. Misalkan di sini saya tambahin satu lagi, yaitu var6.append, append. Saya nambahin nilai 103 gitu misalkan. Kalau kita print var6-nya, dia bertambah satu nilai lagi. Ya, itu bisa. Tapi di tuple append ini nggak bisa. Kita tidak bisa melakukan append, tidak bisa mengubah nilainya. Gitu. Jadi itu perbedaannya antara list sama tuple. Di mana list itu dia menyimpan banyak data, ya. Kemudian bisa diurutkan ya. Jadi ada urutan 0, 1, 2, 3, 4. Tuple pun demikian gitu. Tapi perbedaannya adalah kalau list itu nilai bisa kita ubah. Kalau tuple itu nggak bisa. Jadi sama-sama ada urutan, sama-sama menyimpan banyak nilai, dan sama-sama bisa mengulang nilai. Jadi kalau saya ulangin lagi, 1, 2, 3 angsa, 9,7 false, saya ulangi lagi 9,7-nya di sini, ini masih bisa. Kemudian di tuple pun masih bisa. Ya. Jadi masih bisa ada nilai duplikat gitu. Ada dua nilai yang sama, itu masih bisa. Nah tadi. Oh, saya nggak print ya. Oh sorry, ini harus. Nah, 9,7 ada 2, sama. Kemudian tipe data yang ketiga, gitu. Saya mungkin balik ke slide dulu ya. List sudah saya bahas, tuple udah, set yang saya malah ke skip. Oke, set sekarang. Tadi kalau list itu kurung kotak, tuple kurung biasa, ada satu kurung lagi yang kelupaan yaitu kurung Kurawa. Jadi set itu pakai kurung Kurawa. Ini saya hapus aja ya. Nah, mungkin saya samakan nilainya dengan yang tadi ya. Saya copy aja. Tadi var7 sekarang var8 lagi. var8 sama dengan, nah, enter. Kemudian kita print, saya lupa print. var8. Kita lihat nilainya dulu. Mungkin udah kelihatan ya. Bahwa pertama di set itu nggak ada nilai yang terduplikat. 9,7 ya 9,7. Sekali aja. Beda sama tuple sama list. Kemudian di set itu sebenarnya nggak ada urutan. Jadi ini bukan urutan ke 0, ini bukan urutan ke 1, ini bukan urutan kedua. Dan seterusnya. Buktinya apa? Kalau coba kita print ya, print var8, nilai ke 0-nya, atau nilai pertamanya, dia error. Karena memang set itu tujuannya bukan untuk diambil nilai satu-satu. Tapi ini sebagai satu kesatuan utuh. Set itu bahasa Indonesia adalah himpunan gitu. Kalau kita lihat di matematika dulu waktu SMA kayaknya, kan teori himpunan itu. Jadi satu himpunan gitu.
Mohon maaf, saya agak cepetin lagi ya, ini baru tipe data dan waktunya udah berkurang sangat banyak, udah 1/4 habis waktunya. Itu untuk set. Jadi set itu multiple, kemudian nggak ada yang berulang, kemudian nggak ada urutan. Yang terakhir itu adalah dictionary. Dictionary itu sama, pakai kurung kerawa juga, tetapi bedanya adalah dia menggunakan pasangan. Di sini misalnya var 9, sorry. Dia menggunakan pasangan antara key dan value. Misalkan di sini pasangan kalau gajah, pasangannya adalah 4. Kalau bebek, pasangannya 2. Kalau manusia, itu pasangannya 2 juga. Namun kelihatan ini jumlah kaki ya. Jadi kalau gajah 4, bebek 2, manusia 2. Nah, ini agak berbeda sedikit dengan semuanya. Di mana kalau dictionary itu dia ada punya pasangan, key yang sebelah kiri ya. Sebelah kirinya titik 2 itu key, sebelah kanan itu value. Key value, key value, key value, key value. Jadi di sini ada 3 key dan 3 value. Nah, untuk mengambil nilainya, kalau kita coba print var 9 0, nilai nolnya, maka dia error. Karena untuk mengambil nilai dari dictionary itu bukan menggunakan urutan, yaitu urutan 0, urutan 1, urutan 2, nggak seperti itu. Tetapi kita mengambil key-nya, yaitu gajah. Kan, gitu. Var 9, gajah. Maka keluarnya adalah, oh sorry, G-nya besar. Sorry. Ingat ya, harus case sensitif 4. Karena pasangannya gajah adalah 4. Kalau pasangannya rusa, nggak ada. Nah, memang di sini nggak ada rusa ya. Dan pasangan itu juga nggak mesti string diikuti integer. Bisa jadi misalkan ya, integer atau misalkan 90 gitu ya, diikuti oleh string, ini kebalikannya. Kaki 1000 misalnya. Walaupun kakinya cuma 90 gitu. Jadi kalau kita coba run, var 9 isinya 90, maka keluarnya adalah kaki 1000. Tapi biasanya key value itu hanya string dan integer. Gitu. String, integer, string, integer. Terutama key ya. Key itu biasanya kalau nggak string ya integer. Value itu apapun. Bahkan value pun tuh bisa berupa list misalkan. Misalkan 90 itu isinya 1, 7, sama false. Maka kalau kita coba akses, ya nilainya ada banyak. Bahkan di dalam dictionary pun, dalam value ini pun, itu bisa ada dictionary lagi. Ya. Jadi ada dictionary lagi yang isinya misalkan kalau misalkan A itu apel, apel. Kalau B itu banana misalnya. Maka kalau kita coba print var 990, keluarannya ya tapel lagi. Tapel lagi, dictionary lagi. Gitu. Ini pun berlaku juga untuk set nggak ya, tapi untuk list sama tapel itu juga bisa. Jadi dalam list itu bisa ada tapel, dalam tapel ada dictionary, dalam dictionary ada list, dalam list ada list, dalam tapel ada list, dan sebagainya. Gitu. Itu yang tersebut sebagai variabel bersarang. Dalam ini ada ini, dalam itu ada itu. Gitu. Kayak inception gitu. Itu untuk tipe data. Udah 24.5. Kemudian, nah sekarang baru operator. Jadi tadi kita udah tahu kalau variabel menyimpan nilai. Di mana nilai itu ada nilai numerik. Ya. Numerik itu bisa integer, bisa float. Nah, untuk yang numerik itu kita bisa operasikan dia secara matematika. Di mana operasi itu bisa operasi aritmatik, ya. Teman-teman sudah kenal dengan tambah, kurang, kali, bagi. Mungkin kalau kayak di Excel ya. Tambah ya tambah, kurang ya kurang, kali ya bintang, bagi ya dia slash gitu ya. Mungkin yang perlu ditambahkan adalah modulus. Modulus adalah sisa bagi. Contohnya, semisal 31 kalau dibagi 7 di Python ya,
31. Jangan begitu juga, saya juga nggak tahu. Bagi 3 deh. Bagi 3. Itu maka hasilnya 10,33 sekian. Itu kalau dibagi biasa. Ya, slash. Kemudian kalau pakai modulus, itu bukan dibagi, tapi kita hitung sisanya. 31 dibagi 3, itu kan 10,10, sisa 1 ya. Sisa 1. Nah, itu kalau dibagi harusnya. Tapi kalau di modulus, ya, simbolnya pakai persen, itu kita ambil sisanya ini aja. Jadi bukan hasil sisa baginya. Nah, kalau sekarang ada satu lagi operator, yaitu bagi ke bawah atau floor division. Kalau 31 dibagi, selesai 2 kali ya, 3, itu bukan satunya diambil, tapi 10-nya yang diambil. Jadi kalau 31 bagi 3 itu 10,333. Kalau 31 bagi ke bawah 3 itu 10. Kalau baginya selalu ke bawah. Walaupun sebenarnya misalkan ini bukan 31, tapi 32. 32 bagi 3 itu kan kalau pembulatannya harusnya ke atas kan, jadi 11. Tapi coba tetap 10. Jadi ya. Jadi tetap pembulatannya selalu ke bawah, terlepas dari berapa di belakang komanya. Gitu. Jadi itu modulus, itu bagi ke bawah, sama satu lagi eksponensial, pangkat. Kalau di Excel mungkin kita pakainya yang shift 6 itu loh. Saya nggak tahu namanya itu apa. Yang shift 6 gitu. Begini simbolnya, saya nggak tahu namanya apa. Tapi kalau di Python kita pakai double kali. Ya, jadi kalau 3 bintang 2 itu adalah hasilnya 6. Kalau 3 bintang 2 itu baru 9. Ini 3 kali 2, ini 3 pangkat 2. Gitu. Kemudian itu untuk aritmatika. Maka karena aritmatika, namanya aritmatika berarti kalau operasinya itu ya bisa antara angka dengan angka. Gitu, angka dan angka. Dan keluarannya ya berupa angka. Karena kalau 3 kali 2, 3 ya angka, 2 ya angka, 6 ya angka. Gitu. Jadi ini operasi menghasilkan operatornya ada, operator apa ya namanya? Ya benar, operasi matematika, outputnya matematika juga. Angka juga. Operasi angka, outputnya angka. Beda dengan yang dengan operator ini, perbandingan. Operator perbandingan. Teman-teman sudah SQL kan ya? Dapat SQL, jadi harusnya sudah kebayang sih kalau ini perbandingan. Ya namanya perbandingan berarti membandingkan ya. Yang dibandingkan itu kalau kita menggunakan operator ini, itu berarti angka juga. Mungkin yang berbeda itu dengan SQL, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Kalau di SQL yang tidak sama dengan tuh, dia simbolnya seperti ini ya, tidak sama dengan. Kalau nggak salah. Kemudian kalau sama dengan, itu 1 sama dengan aja kalau di SQL. Kalau ini 2 sama dengan. Nah, ini yang biasanya sering error. Untuk yang baru belajar Python. Kapan menggunakan sama dengannya 1, kapan menggunakan sama dengannya 2. Ini kita langsung ke contoh aja. Langsung ke contoh. Nah, mungkin saya buat sekarang namanya variabel 9 sudah. Variabel 10 sama variabel 11. Sebenarnya variabel 10, saya isinya 10. Kreatif sekali. Variabel 11, saya isinya 3. Mungkin kalau tambah bagi kali kurang udah biasa ya. Coba sendirinya. Var 10 misalkan pangkat var 11 gitu. Oh ya, sorry, ini di run dulu. Jadi ini errornya adalah var is not defined. Itu artinya saya sudah var 10 tapi saya belum running. Jadi komputer belum tahu ya ada yang namanya var 10 itu. Jadi kalau ada nama not defined, itu biasanya karena teman-teman kelupaan run atau kelupaan mendefinisikan. 1000 ya. Terus tadi bagi ke bawah ya. Bagi ke bawah 10 bagi 3 itu berarti 3 harusnya. Ini hasil baginya, hasil bagi bulat, ini adalah sisa baginya. Sisa baginya 1. Nah, perbandingannya
tidak sama dengan, itu berarti dia benar. Benar ya, karena 10 itu nggak sama dengan 3. Nah, ini bedanya. Kalau tadi operator aritmatika, keluarannya adalah numerik, operator perbandingan itu keluarnya adalah nilai boolean. Betul atau salah. Atau dalam proses ini true atau false. Seperti itu. Kemudian, kalau tidak sama dengan, seperti ini, bukan, tapi menggunakan tidak tanda seru sama dengan. Sama dengan benar. Kemudian, nah, di sini mungkin teman-teman harus hati-hati kapan menggunakan sama dengan ini atau kapan menggunakan sama dengan yang ini. Kalau di atas, ini membandingkan var 10 sama dengan var 11. Entah iya, entah enggak, gitu, tergantung nilainya. Tetapi kalau yang di bawah, itu membuat variabel 10 yang awalnya nilainya sekian, disamakan dengan variabel 11. Jadi ini namanya operasi dengan operator. Kalau ini saya nggak tahu bahasa Indonesia, tapi assignment namanya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia. Mengassign nilai variabel 10 dengan variabel 11. Gitu. Jadi hati-hati dua ini. Nanti kalau saya kecepatan bisa nonton recording aja ya. Oke, saya langsung lanjut. Ini belum ada setengahnya. Operator. Ini mungkin bisa dibaca belakangan karena ini harusnya nanti saja. Oke, mungkin saya ketinggalan satu, yaitu operator logika. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan gerbang logika ya, pelajaran SMA kayaknya. Jadi ada yang namanya AND, ada yang namanya OR, ada yang namanya NOT. Jadi kalau AND itu berarti dan, berarti kondisinya akan selalu benar, akan benar kalau kedua-duanya benar. Selain itu salah. Kemudian kalau OR, itu akan salah kalau dua-duanya salah. Selain itu benar. Saya ulangin. Kalau N, saya berikutnya. Kalau N, itu keduanya harus benar untuk keduanya harus benar untuk bernilai benar. Sisanya salah. Ini OR kebalikannya. Keduanya harus salah untuk bernilai salah. Sisanya benar. Maka kalau keluaran dari true and true, itu pasti true. Ya, karena dua-duanya harus benar, biar bernilai benar. True and true, itu benar. Kalau true and false, ya salah. Karena dua-duanya harus benar. Benar. True and false, false and true sama aja. Gitu. Kalau or, untuk menjadi salah, dua-duanya harus salah. Selain itu ya benar. Makanya ini jadinya true. Gitu. Mungkin ini sedikit flashback ya dalam materi kita waktu SMA. Itu. Nah, mungkin saya sedikit mini quiz ya, sambil dicoba dijawab di dalam hati aja. Saya punya 10 lebih kecil atau sama dengan 9, atau 9 sama dengan 7. Ini keluarannya apa? Kemudian 17 itu lebih besar sama dengan 9. Yang 9 deh, 11. N 9 lebih besar atau sama dengan 9. Nah, ini kira-kira keluarannya apa? Kira-kira keluarannya apa? Mungkin kalau waktu terbatas saya juga kasih waktu 1 menit aja kali ya. Sudah ada yang jawab? Ngomong di chat saya udah lihat ada banyak pertanyaan, tapi saya jawabnya belakangan aja ya nanti. Kalau ada sisa waktu. False true, false true, false. Salah benar, false true, false true. Ya, mungkin langsung aja ya. Ini 9 lebih kecil dari 10 jelas salah. Salah atau salah, maka dia salah. Ya. Salah atau salah. Kemudian ini benar dan benar, maka benar. Ini salah
Ini benar. Nah, jadi karena sudah banyak jawab, saya anggap sudah mewakili ya. Oke, saya langsung lanjut aja. Masih ada yang join jam segini ya. Nah, conditional statement. Nah, ini nyambung ke yang tadi. Kita sudah mengenal bahwa ada kondisi yang bernilai benar, ada yang kondisi yang bernilai salah, dan kondisi-kondisi itu bisa digabungkan. Tadi pakai and atau pakai or. Intinya dalam satu statement hanya ada satu nilai kebenaran. Contoh dalam kasus ini satu baris, ini ada satu kebenaran, yaitu salah. Saya ganti sedikit ya. Ini salah, coba saya ini bikin jadi benar. Nah, ini benar kan? Ini salah, ini benar. Nah, tetapi tetap ada satu output di akhirnya, itu ini benar. Ya. Jadi keluaran dari suatu conditional statement atau statement kondisi itu selalu satu aja, entah itu benar atau entah itu salah. Gitu. Itu yang perlu diingat. Walaupun ada dua statement di sini. Tapi digabungkan dengan kata or. Sama juga yang di bawah. Ada dua statement, ada dua kondisi, dan digabungkan dengan kata and. Gitu. Nah, sekarang baru kita mengenal dengan conditional statement. Jadi di sini itu semacam perintah atau apa ya enaknya bilangnya? Atau baris potongan kode yang menyatakan eksekusi ketika suatu kondisi terpenuhi. Kondisi itu apa? Mungkin tadi saya ke-skip. Kondisi itu adalah suatu statement atau satu baris kode yang output-nya berupa nilai kebenaran. Jadi kalau contoh di kode tadi, ini tuh berupa kondisi. Karena output-nya adalah suatu nilai kebenaran. Begitu pula yang bawah. Tetapi kalau seperti ini bukan kondisi. Ya. Ini assignment di sini. Atau eksekusinya. Pun ini pun juga bukan kondisi. Karena output-nya ini bukan berupa nilai kebenaran. Gitu. Ya, jadi ada kondisi seperti ini dan ada nilai kebenarannya, itu nama kondisi. Nah, conditional statement itu semacam kontrol, saya bilang, kontrol yang ada kondisi, kemudian ketika kondisi terpenuhi, maka ada eksekusinya. Atau kalau di kasus lain, ada suatu kondisi, ketika kondisi yang terpenuhi atau bernilai true, ada eksekusinya. Kalau dia salah, ada eksekusinya lain lagi. Seperti itu. Maka strukturnya adalah if then, ya, if then aja, satu ini aja. Jadi di sini ada ekspresi istilahnya atau kondisi di sini namanya. Kalau dia benar, ya dia ke bawah, ada eksekusi, ada kondisi, ada eksekusi. Kalau dia salah ya eksekusinya ke skip. Gitu. Ini disebut sebagai struktur if then aja. Kemudian ada struktur lain yang namanya if then else yang nggak ada di gambar. Tapi saya tambahin di sini. If then else itu ada ekspresi, ada kondisi, ada eksekusi satu. Saya sebut sini eksekusi kalau benar, eksekusi benar. Tapi kalau salah, kita tambahin eksekusi lain lagi. Yang saya sebut sebagai eksekusi salah. Baru dilanjutkan ke flow selanjutnya. Gitu. Itu if then else. If kalau dia true atau dia benar dari kondisi ini, maka dia ke sini. Kalau salah, dia ke sini. Kemudian yang selain itu, eksekusi salah itu juga nggak mesti langsung berupa eksekusi. Kondisi salah itu nggak mesti langsung eksekusi. Tetapi bisa jadi menanyakan lagi kondisi lain. Saya sebutnya kondisi satu. Dia tanya lagi nih, ada kondisi dua lagi nih. Kondisi dua, tanya lagi. Kalau benar mungkin dia ke sini, eksekusi benar dua gitu ya. Kalau salah, dia ke eksekusi salah. Salah. Ini pun bisa ditanya lagi gitu. Nah, ini namanya if, then, elif, else. Gitu. Yang mungkin kalau lewat gambar agak sulit, kita langsung ke contoh aja. Kita langsung ke kode aja. Nah, mungkin biar saya mengimplementasikan banyak
materi yang tadi juga, saya coba langsung dengan variabel yang lain. Contoh gini, saya punya variabel, dan variabel lagi deh, animal. Di mana animal itu saya isikan dengan gajah, animals. By the way, ini bukan konvensi yang wajib, tapi biasanya tipe data yang sifatnya wajib kita pakai nama variabel yang plural, ya, animals gitu. Gajah, kemudian misalkan kuda, tiga deh. Nah, sekarang kita tanya, kalau binatang kedua itu adalah cacing, ya, maka kita print ya. Nah, ini ada titik dua ya setelah kondisi, ini kondisi, titik dua, kemudian di enter. Nah, di enter dia otomatis akan kayak ngasih jarak seperti ini. Ini disebut sebagai indentation atau tab. Kita print dia ini cacing. Ini dulu deh. Kemudian print sekali lagi sampai jumpa. Maka dia akan mengeksekusi baris ini. Ya. Ini yang saya sebut sebagai kondisi tadi ya. Kondisi ini eksekusi. Eksekusi nggak mesti satu baris, bisa banyak kok. Print ini cacing lagi ya. Misalnya. Ini cacing lagi, sampai jumpa. Gitu. Karena memang animals di urutan ketiga, ya dimulai dari 0 ya. Itu adalah cacing, yang benar. Bagaimana kalau dia bukan cacing? Tapi misalkan cacing underscore. Yang mana ini berbeda. Sorry, mungkin saya copy di bawah aja ya, biar kelihatan perbandingan itu. Aduh, nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Maka di sini lihat bahwa kondisi ini akan bernilai salah. Ketika kondisi ini bernilai salah, maka ini nggak dieksekusi. Alias ini nggak dilakukan, nggak di print yang posisi ini. Tetapi print ini tetap berjalan. Karena apa? Karena print yang ini ya, itu bukanlah bagian dari eksekusi kondisi ini. Eksekusi yang ada dalam kondisi itu ditandakan dengan adanya tab seperti ini. Jadi kalau ini nggak pakai tab, maka ini bukan bagian dari kondisi ini. Sorry, kondisi ini. Saya kasih contoh satu lagi yang sama, ya. Tetapi bedanya adalah ini saya balikin. Sama ya, ini bukan cacing ya. Bukan cacing, ini salah ya. Kalau saya run, ini cacing laginya ikut dia. Karena ini cacing lagi ini bukanlah bagian dari eksekusi. Berbeda dengan yang di atasnya. Jadi ingat bahwa tab itu sangat penting di Python. Posisi tab itu bisa membedakan bagaimana program berjalan. Gitu. Jadi ingat, dan tabnya harus konsisten. Kalau di sini dia pakai 2 spasi ya nih, ya 2 spasi. Misalkan ini saya pakai 2 spasi, tapi yang bawahnya saya pakai 1 spasi misalkan, keluar error. Gitu. Atau misalnya saya pasti pakai tab lagi, ya, indentation error, indentation atau tab lah. Indentation. Tadi ada pertanyaan saya sekilas baca, bisa pakai spasi, bisa pakai tab. Tetapi untuk beberapa text editor itu hati-hati ya. Jadi ada yang spasi dan tab itu dibedakan, ada yang sama. Kemudian ada yang pakai tabnya 4 spasi gitu. Jadi hati-hati aja menurut saya. Kebetulan kalau di Google Colab satu tab itu setara 2 spasi, dan mau pakai tab atau pakai 2 spasi itu sama aja. Nggak masalah. Tapi kalau pakai text editor lain mungkin agak lebih hati-hati aja.
Ini biasanya kerasa kalau kita copy paste kode. Jadi copy paste dari mana ke mana itu tabnya agak rusak gitu. Jadi hati-hati aja. Ini if then aja. If then. Kalau dia benar maka dia print cacing. Kalau salah ya nggak ada apa-apa. Saya hapus ke nah, ini if then. Sekarang kita punya if then else. Saya menggunakan cara yang sama. Sorry, ini ke bawah. Saya menggunakan kode yang sama. Kode yang sama maksudnya ya tetap sama dia ini. Nah, mungkin bedanya adalah ketika kodenya salah, dia malah lari ke eksekusi yang lain. Bukan langsung quit aja. Kalau ini kan begitu ini salah, dia langsung ke sampai jumpa, langsung pergi. Saya pakai underscore ya biar salah. Nah, biarin aja, cuma saya ganti jadi 1. Else print ini bukan cacing. Ini eksekusi juga namanya. Tapi eksekusi untuk pernyataannya kalau kondisinya salah. Maka animal 1 itu sebenarnya harusnya kuda. Jadi dia bukan cacing. Gitu. Ini kondisinya cuma benar atau salah gitu ya. Kalau ini kondisinya kalau benar aja. Ini kalau benar atau salah. Nah, sekarang selain benar dan salah, ada lagi, yaitu kita bisa benar di kondisi 1, atau benar di kondisi kedua, atau benar di kondisi ketiga, atau salah di semua kondisi. Gitu. Jadi kita bisa pakai, saya tetap copy aja, saya malas ngetik. Saya hapus saja, ada 1. Nah, kita bisa pakai namanya elif. Elif itu dia menanyakan lagi kondisi kedua. Misalkan animal 1 sama dengan gajah, maka baru print ini gajah. Kemudian else ini bukan cacing dan bukan gajah. Kita pakai animal 1 tetap ya. Jadi animal 1 adalah kuda. Jadi di kondisi pertama itu kalau benar dia ke sini, kalau salah dia ke sini. Kalau dia salah dia nanya lagi. Benar nggak ini gajah gitu. Bukan juga. Ya udah, maka langsung dia ke else. Bisa kok kita bikin elif lagi gitu. Nanya lagi nih. Elif animal 1-nya itu misalkan bisa namanya rusa. Nomor 1 rusa bukan. Kalau iya berarti dia print ini rusa. Nah, else ini menandakan bahwa kondisi ini salah dan ini salah dan ini salah. Ada dan ya. Ini salah dan ini salah dan ini salah. Gitu. Jadi ketika melakukan seperti ini, kita nggak perlu bikin di sini elif animal 1 kebalikannya ini berarti tidak sama dengan cacing. Kebalikannya dari ini ya, kebalikannya ini. Kemudian n animal 2 sama dengan gajah, n animal 3 sama dengan tidak sama dengan rusa. Nggak perlu seperti itu. Cukup langsung else saja. Karena dengan kita pakai else, kita tahu bahwa ini tidak terpenuhi, berarti yang terpenuhi adalah kebalikannya ini, dan kebalikannya ini, dan kebalikannya ini. Sorry. Kebalikannya ini, atau kebalikannya ini, atau kebalikannya ini. Seperti itu. Jadi nggak perlu kita bikin statementnya seperti itu lagi. Kalau saran ini, bukan cacing dan bukan gajah, dan bukan kuda, bukan rusa. Gitu. Karena bisa jadi bukan kuda ya, tapi misalkan saya tupai. Gitu.
Jadi else ini kita bisa tambahin sebanyak-banyaknya ya, terserah sih mau berapa. Gitu. Ya, mungkin bisa dicoba-coba dulu. Saya izin minum sebentar. Nah, begitu untuk conditional statement. Oke, contoh soalnya seperti ini ya. Jadi perbandingan itu selain dengan operator perbandingan dan operator logika, emang bisa itu aja sih gitu. Nah, mungkin nanti ada kesalahan seperti ini juga yang bisa saya temukan. If 7, jangan 7 deh. Misalkan saya punya variabel nilai. Nilai sama dengan 90 misalkan. If nilainya sama dengan 100, maka print nilai sempurna. Kemudian else print nilai tidak sempurna. Kalau saya run, nah seperti itu. Ini kayak untuk Python versi baru yang 3,6. Kalau teman pakai yang 3,7 ini langsung true jadi ini. Ketika kita melakukan assignment di if ya. Tolong koreksi kalau ini memang ada seperti itu ya. Tapi ketika kita melakukan assignment di if, bukan lakukan perbandingan ya, itu otomatis dianggap sebagai true. Dulu seperti itu kayak masalah. Saya pernah menemukan error ini. Jadi otomatis ini bakal dikira true gitu. Kemudian kadang-kadang ada beberapa praktek yang langsung if true gitu ya. If true kan otomatis ke sini gitu. Kemudian kalau if nilai ya, di mana nilai ini bukan nilai boolean ya. Tapi nilai ini adalah integer. Dia dianggap sempurna. Kenapa begitu? Karena kalau di Python semua nilai itu dianggap bisa jadi boolean. Kalau integer, oke mungkin ganti. Kalau tipe data numerik 0 atau 0,0 atau 0,000 apapun yang nilainya 0 gitu ya. Itu dianggap sebagai false, sisanya true. Minus 1 pun dianggap sebagai true. Misalkan minus 17 ya. Itu pun dianggap sebagai true. Yang dianggap sebagai false itu cuma kalau dinilainya 0. Itu kalau integer. Kemudian mungkin saya ganti ini bernilai false. Kalau integer sama float gitu ya, kalau dia 0 dia false, sisanya true. Kalau string itu kalau string kosong seperti ini, itu yang bernilai false. Sisanya dia bernilai true. Kalau variabel majemuk apapun itu, kalau dia nggak ada isinya, ya dia false. Ya, kalau dia ada isinya, apapun isinya, walaupun cuma satu isinya, dia bernilai true. Jadi mungkin perlu diingat ya. Jadi variabel apapun itu bisa dianggap sebagai nilai boolean gitu. Tapi diingat bahwa nilai boolean itu kalau dia nilainya kosong atau nol. Kosong ya, bukan kosong itu nggak ada isinya gitu. Bukan. Tapi nol juga false ya. Gitu, bukan true. Oke, kemudian mungkin conditional statement ya kurang lebih seperti itu. Dan oh ya, satu lagi conditional statement dalam if bisa ada if ya. Jadi nanti misalkan saya bikin if nilai lebih besar dari 80, tanya lagi. If nilai lebih besar dari 90, ini baru misalkan come out. Terus misalkan ini ada else-nya ujian misalnya.
Ini ada else lagi, print memuaskan. Kan gitu. Maka di sini akan pujian. Karena kita lihat if yang pertama dia memang di atas 80, kemudian dia masuk ke dalam eksekusi. Nah, saya bilang tadi ini namanya kondisi, ini eksekusi. Tetapi dalam eksekusi itu bisa ada kondisi juga. Ini eksekusinya. Nah, eksekusi ini ada kondisi, ada eksekusi internalnya lagi gitu. Jadi dalam if bisa ada if lagi. Dalam else pun ini bisa ada if kalau saya mau if apa gitu. Itu pun bisa. Tetapi ingat tabbingnya, indentation. Ini ada type 1 menandakan if-nya ini adalah eksekusi dari ini. Dan ini ada 2 tab menandakan eksekusi ini miliknya yang ini. Bukan milik yang ini. Maka kalau saya di sini ada print, maka dia akan error. Karena tidak boleh ada eksekusi di luar if kalau ada else-nya. Jadi kalau mau ngasih eksekusi lagi, misalkan di sini print mantap saja. Jadi kalau misalkan ya 90, dia di kesini, tetapi ini tetap dieksekusi. Karena ini memenuhi ya, ini memenuhi, tapi ini nggak memenuhi. Gitu. Jadi misalnya saya nilai ini 100, 105 deh. Kan dia download, mantap. Mantapnya akan dieksekusi, terlepas dia ini terpenuhi apa enggak. Karena mantap ini miliknya yang ini. Sorry, miliknya if yang di luar, bukan if yang di dalam. Gitu ya. Jadi perhatikan posisi tab. Beda satu tab bisa berarti berbeda eksekusi. Dalam else ini saya kasih if lagi ya, terserah itu boleh. Dalam if ada if, dalam if ada if lagi ya. Apa? Itu namanya nested looping, nested conditional atau kondisi bersarang. Gitu. Kemudian yang kedua ada namanya perulangan. Perulangan atau tersebut sebagai looping. Looping itu ada 2 jenis, yaitu perulangan berindeks atau perulangan yang bisa dihitung sama perulangan yang menggunakan kondisi. Gitu. For loop bisa kita nyebut kalau perulangan yang statement kita secara berulang-ulang berdasarkan elemen pada satu sequence. Sequence ada urutan, artinya kita bisa hitung. Kita bisa hitung dia berapa kali dieksekusi. Sedangkan while loop itu eksekusi ketika kondisinya nggak terpenuhi. Mungkin kita ke for loop dulu. Nah, mungkin seperti itu dulu. Kita punya months ya. Kita punya sini months Januari sampai Desember ya. Ya, mungkin kita bisa lihat bahwa ini months ya. S months. Nah, maka ketika kita print months, dia akan melakukan print atau eksekusi dengan cara menampilkan semua bulan. Dari bulan 1 sampai bulan 12. Nah, di sini kita bisa hitung jumlah eksekusinya. Dia akan berjalan sebanyak 12 kali. Ya kan? Karena memang dari Januari sampai Desember ada 12. Itu bisa kita hitung. Nah, saya langsung kasih contoh aja. Misalkan saya punya numbers-nya itu, saya kasih random aja. Saya punya list, misalkan ya. Dari 9, kemudian 18, kemudian 67, kemudian 33, 24 misalnya. Misalnya. Kan for number, atau num aja deh kita tingkat. Num in numbers, print. Nah, ini print itu adalah ini. Num-nya. Jangan print numbers-nya. Karena kalau numbers ini print, itu artinya kita akan melakukan print nilai ini semua. Jadi num-nya di print ya. Jadi kayak untuk setiap nilai di dalam ini, kita eksekusi dia seperti ini. Itu cara bahasa Indonesianya. Untuk setiap nilai atau setiap for value in items, saya ganti ini jadi items ini ya. Untuk setiap value dalam items, kita eksekusi value-nya. Eksekusi value-nya. Tadi apain? Eksekusi itu nggak mesti print-print seperti ini. Bisa jadi operasi. Kebetulan di sini angka ya. Jadi saya punya, misalkan saya buat variabel square value namanya. Square value, yaitu value-nya kita kuadratin.
Kemudian baru kita print square value-nya. Nah, kita lihat di sini yang dikeluarin adalah kuadratnya. Ya, karena eksekusinya adalah kuadratin baru print. Seperti itu. Atau mungkin mau lebih rapi, mungkin eksekusinya adalah kuadrat dari ini adalah ini. Nah, kurung 2 di dalam string, kurung kurawa dalam string, itu kita bisa isikan dengan suatu nilai. Dot format gitu ya. Value, square value. Nah, seperti ini dulu. Artinya, ini akan diganti dengan nilai dalam variabel value, dan ini akan diganti dengan variabel di variabel square value. Seperti itu. Untuk iterasi pertama, value-nya adalah 9, square value adalah 81. Maka di iterasi pertama, dia keluarannya adalah kuadrat dari 9 adalah 81. Gitu. Jadi ingat, kalau dalam string itu ada kurung kurawa seperti ini, couple gitu. Kemudian diikuti dengan dot format, ya. Ini akan dipetakan ke sini. Jadi nilai dari variabel value dipetakan ke sini. Nilai dari variabel square value akan dipetakan ke sini. Seperti itu. Maksud tadi di if juga ya, kalau eksekusinya itu berupa kayak gini, operasi apapun itu bisa. Nah, tadi ini namanya for loop. Artinya operasinya atau iterasinya bisa kita hitung. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perulangan. Kemudian di dalam ini pun kita bisa lakukan kondisional. Contoh, saya hapus ini ya. If value lebih kecil dari 20, maka dia kita kali 2 mungkin ya. New value sama dengan value kali 2 misalkan. Kemudian kalau enggak, nah bisa kita gunakan pas gitu ya. Pas atau enggak pakai ini, sama aja. Jadi pakai pas atau enggak pakai pakai else, pas dan enggak pakai itu sama aja. Jadi kayak ini aja. Kita langsung. Nah, sekarang kita print apa? Value. Sorry, value ini. Ya, dia tetap seperti ini ya. 9, 18 itu tetap. Karena new value cuma kita hitung, tapi kita nggak apa-apain. Gitu. Jadi yang benar adalah, di sini saya tambahkan else, new value, sama dengan value. Nah, di sini kita pakai new value-nya. Gitu. Sembilan jadi 18, 18 jadi 36, 67 tetap 67, jadi tetap 633, 24 tetap 2. Ya. Jadi dalam for dan if itu nggak masalah. Atau misalkan kalau seperti ini, misalkan saya cuma print seperti ini. Mungkin di sini kelihatan eksekusinya cuma 2 kali. Enggak, eksekusinya tetap 5 kali di sini namanya. Cuma eksekusi ini 5 kali, eksekusi ini yang 2 kali. Nah, di sini eksekusi for tetap 5 kali. Tetap 5 kali. Tapi if-nya yang bisa, if-nya menyebabkan dia ada yang dieksekusi, dalamnya ada yang enggak. Gitu. Jadi itu yang saya bilang dengan jumlah eksekusinya bisa dihitung. Jumlah for-nya bisa dihitung. Itu dengan for loop. Nah, kalau while loop itu kita bukan nggak bisa hitung, bisa sih kita perkirakan, cuma dia bukan ada sequence-nya, jadi kita ada kondisinya. Jadi ketika kondisinya tidak memenuhi lagi, ya, kondisinya tidak memenuhi lagi, baru dia berhenti. Formatnya pakai while, kondisi, eksekusi, gitu ya. Bukan if tapi while. Contoh, saya punya variabel yang namanya usia, di mana usia itu mungkin 9 tahun dulu. Nah, while usia masih kurang dari 17, ya, kita print belum layak KTP. Nah, kalau saya run, teman-teman boleh ketik tapi jangan di run ya. Ini biar saya aja nge-run.
Kalau saya run di sini, saya stop dulu. Nah, dia nggak berhenti. Ini saya tadi stop paksa ya, saya stop paksa. Nah, ini dia loop-nya nggak berhenti-berhenti. Kalau saya nggak berhenti paksa, dia nggak akan berhenti. Ini entah berapa kali nih. Ini mungkin udah sampai hampir 1000-an kali ya. Kenapa seperti itu? Karena cara kerjanya seperti ini. Kita tanya dulu, usianya udah kurang dari 17 belum? Benar. Eksekusi ini. Eksekusinya adalah print belum layak KTP. Udah eksekusi. Ketika ini eksekusi selesai, maka dia balik lagi ke atas. Tanya lagi, usianya kurang dari 17 belum? Benar. Eksekusi lagi. Nah, masalahnya di kondisi ini usia selalu kurang dari 17. Di mana usianya selalu 9. Nah, makanya jangan lupa ketika kita menggunakan while loop, buatlah suatu eksekusi yang bisa menyebabkan kondisinya itu berhenti. Dalam kasus ini, saya coba kondisinya bikin berhenti adalah ketika usianya itu saya tambahkan dengan 1. Usia sama usia tambah 1. Jadi artinya usia yang baru adalah usia yang lama tambah 1. Kayak gitu. Jadi, untuk iterasi pertama, mungkin kita sambil saya coba ya, mungkin print juga usianya. Ya. Sorry, gini aja deh. Usianya sekian. Belum layak KTP. Ingat ya, pakai dot format, kemudian variabelnya. Usia. Jadi antara usia bawa ke sini. Seperti ini. Dia hanya berjalan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 8 kali. Saya bisa perkirakan, tetapi sebenarnya jumlahnya nggak pasti ya. Ini karena programnya gampang, kita bisa hitung. Kalau programnya susah ya tentu. Nah, intinya adalah di sini usia akan bertambah terus. Ada ketika di sini usianya di sini 16 ya. Kan dieksekusi usia sama usia tambah 1. Jadinya begitu nyampe sini dia jadi 17. Ketika ditanya sendiri ke sini, usia kurang dari 17, itu dia jadi salah. Karena ini kurang dari ya, bukan kurang dari sama dengan. Gitu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai stopping execution. Itu eksekusi yang bisa menyebabkan kondisinya itu berhenti. Gitu. Atau stopping kriteria kalau namanya. Jadi jangan lupa ada kayak ini. Kalau nggak ada infinite looping. Gitu. Kemudian sama kayak if tadi ataupun for tadi, dalam while bisa ada while, dalam while bisa ada for, dalam for bisa ada dalam if bisa ada while, dalam if bisa ada for, dalam for bisa ada while juga dan sebagainya. Ya. Jadi gabungan antara if, for, while itu yang akan membuat sebuah program yang apa ya, whole lah. Jadi teman-teman ntar buat program nyata pasti akan ada for, ada while, ada loop, ada if-nya dan seperti itu. Dan saya coba cek materi dulu. Break sama konten. Oke, nanti aja lah. Mungkin yang ini dulu saya buka sesi tanya jawab kalau mau. Mungkin saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk bertanya sambil saya jawab yang di atas-atas. Tapi saya tadi perhatiin beberapa sudah dijawab sama sesama teman ya, jadi saya nggak perlu sulit-sulit. Suara hilang, suara lancar. Format Xcode dengan code perbedaannya apa ya? Yang ini ya kayaknya tadi. Code ini sama format Xcode ini ya. Nah, bedanya adalah ini tetap kode ya. Tetap, kalau kita pakai teks format Xcode, misalkan di sini print ASD gitu ya. Tapi ini nggak dieksekusi. Misalkan saya di sini punya komentar, saya akan membuat program seperti ini. Jadi ini bukan kode, bukan kode yang bisa dieksekusi, tapi ini kayak contoh kode. Gitu. Jadi kayak ngasih format biar ada perbedaan antara teks biasa sama teks yang kode berupa contoh. Gitu. Itu format Xcode maksudnya. Teks, format Xcode, code. Gitu. Jadi ini bukan nggak bisa dieksekusi. Gitu. Titik juga nggak bisa. Titik juga nggak bisa. Saya nggak tahu ini. Saya kehilangan konteks ya pertanyaan yang ini.
Penamaan variabel lebih baik maksimal berapa kata. Sebenarnya nggak ada ketentuan. Satu kata pun nggak masalah. Satu kata ya. Kalau kata tetap satu. Kalau kata ya. Mungkin gini ya penulisannya di Python. Saya kurang paham maksud pertanyaannya, tapi gini. Ini bukan 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 keharusan ya. Tapi kalau misalkan variabel itu namanya panjang, misalkan, dan di dunia aslinya dia ada spasinya, kita pakai underscore. Misalkan variabel last name seperti ini, boleh. Atau misalkan my last name, boleh. My last name ini boleh juga. Itu nggak masalah. Sedikit tips itu ada juga kayak aturan tidak tertulis, tapi biar rapi aja. Kalau nggak salah, tadi seperti saya contoh, kalau variabelnya numerik, variabelnya eh, multiple kayak list gitu, dia pakai plural, misalnya animals gitu ya. Kemudian kalau di Python sebisa mungkin kita pakai underscore tadi ya, kayak my first name, walaupun ini nggak harus ya. Kemudian kalau variabel ada punya variabel yang kemungkinan besar nggak akan berubah, ya kita udah ngeset variabel dari awal dia nggak akan berubah, konstan lah istilahnya. Itu biasanya kita pakai huruf besar aja. Contoh semisal maksimum population misalnya. Dari eksekusi awal sampai eksekusi akhir nggak akan ada perubahan dari population. Ini huruf besar biasanya. Ini ya. Tapi ini nggak harus ya, ini nggak harus seperti ini. Tapi ini cuma tips-tips saja. Itu. Jadi untuk penamaan tuh yang penting ingat aturan yang tadi. Nggak boleh angka depannya, terus kita pakai cuma angka, huruf, sama underscore. Komentar di heading dan bedanya apa. Kalau komentar ini di kode. Kalau heading itu di teks. Ingat ini kebetulan dia notebook. Jadi kalau di notebook ya kebetulan ada teksnya gitu. Tapi kalau kita pakai katakan sublime text misalkan ya, kalau misalnya kita pakai spider itu nggak ada komentar, nggak ada baris untuk teksnya. Jadi kita pakai komentar di situ. Ini kebetulan karena kita pakai notebook. Jadi notebook itu ada kita bisa ngasih teksnya. Bentar saya share-nya share tab ya, bukan share screen semua ya. Oke, balik ke atas lagi. Dictionary kayaknya boleh double, nggak? Dictionary nggak boleh double. Nah, sebenarnya kayak ini kan saya nggak tahu ini nggak ada teksnya kan? Nggak ada, ya nggak ada teksnya. Jadi saya pakai komentar di sini. Gitu. Titik, variabel, komentar, dari untuk apa ada tuple jika tidak bisa diubah? Ini pertanyaan saya dulu pertama kali belajar Python juga. Ngapain ada tuple kalau bisa diubah? Tapi nanti ada kerasanya kok. Kapan kita pakai tuple, dan tuple pun bisa diubah ke list kok. Di sini kayaknya bisa double, enggak. Ya, terus namanya carat. Oh ya, thank you. Saya juga nggak tahu itu carat namanya. Kemudian, orientasi Python pakai tab spasi, bebas, yang penting konsisten. Bedanya petik 1 sama petik 2 sama aja, yang penting konsisten. Semisal, kadang-kadang kita buat variabel string, misalkan namanya ya, nah, name misalnya gitu. Misalnya namanya O'Connor gitu. Brian O'Connor. Itu kan O'Connor gini kan ya kalau salah. Kan pakai gini nih, pakai apostrof. Jadi stringnya kita pakai petik 2 aja gitu. Metriknya. Brian O'Connor gini. Atau sebaliknya, kalau teksnya itu ada quotation-nya atau ada quote-nya, misalnya ada quote-nya, misalkan she said I will be okay gitu kan. Ini kan pakai petik 2 nih. Berarti di update string-nya pakai petik aja. Petik 1 apa namanya gitu. Nah, jadi yang penting konsisten aja, bukanya pakai petik 1, tutupnya petik 1. Bukanya pakai petik 2, ya tutupnya petik 2. Gitu aja. Entah nanti. Kalau tipe var dan tipe var 1, di mana var type integer dan var satunya float, kenapa muncul saat di renahnya floatnya saja ya? Oke, pertanyaan ini bagus. Ini bagian dari notebook ya. Mungkin saya pertanyaan terakhir mungkin untuk sebelum saya lanjut. Saya punya var 1 tadi yang 1, 2, 3 dan var 4, var 2 yang isinya 4, 5, 6. Mungkin yang dilakukan oleh Kak siapa namanya? Amelia ini adalah var 1, var 2.
Makanya dieksekusi adalah var 2-nya aja, baris terakhirnya aja. Karena di notebook, kalau kita melakukan ini sebenarnya kita nggak melakukan eksekusi apa-apa ya di sini. Sebenarnya ya, di kode ini nggak lakuin apa-apa. Kebetulan kalau kita pakai notebook, ketika kita memanggil variabel tanpa print, itu bisa. Tapi cuma variabel terakhir aja. Tapi kalau misalkan di kode biasa, itu nggak bisa seperti itu. Misalnya saya di sini punya namanya result ya. Punya variabel result gitu aja. Ini tuh nggak akan menghasilkan apa-apa. Nggak akan di print. Ini adalah fitur dari notebook. Jadi kalau kita pakai var seperti ini, misalkan ya, saya ada var 1, var 2, maka yang dieksekusi atau di print itu adalah variabel terakhir aja. Kalau mau dua-duanya, kita pakai print. Dan ini pun sebenarnya bisa. Nah, ini di print sebagai print 1, var 2 itu karena dia terakhir otomatis di print. Nah, bisa tapi pakai untuk apa? Mengapa tidak pakai list saja? Nah, ini print terakhir ya. Ini ada sifat list yang saya sendiri sering lupa. Jadi saya gini, saya punya A yang isinya adalah gadget. Kemudian saya punya variabel animals yang isinya adalah rusa dan gajah. Tapi gajahnya di variabel ya. Gajahnya itu di A sebenarnya. Dan tupai. Kalau saya run dulu, saya print animalsnya, saya pakai cara KM dia. Saya nggak pakai print langsung animals gitu ya. Itu nggak masalah. Rusa, gajah, tupai. Nah, saya nggak tahu ini berhasil apa nggak. Tapi sekarang saya ganti A-nya, saya ganti dengan keledai misalnya. A-nya saya ganti dengan keledai ya. Maka kalau saya eksekusi animals ini, dulu saya kadang-kadang ada sifatnya tuh dia bisa berubah gitu. Dia jadi keledai. Itu sifat mutable. Saya nggak bisa nge-reproduce errornya seperti itu. Tetapi kalau saya bilang tadi, tuple itu, oh ya ini kelebihannya satu lagi. Tuple, mungkin saya kasih lihat kelebihannya aja. Kalau saya punya list, kalau tuple itu seperti ini. Saya punya A, B, C, itu saya kasih rusa, gajah, ada huruf kecil, sama satu lagi tupai itu bisa. Dan dia tidak menjadi variabel yang majemuk. Tapi kita bisa langsung A-nya, yaitu rusa, B-nya gajah, C-nya tupai. Seperti itu. Saya belum share screen ya? Oh, saya kira udah. Mungkin Kak Thomas lagi error tadi ada yang bilang sudah. Oke, saya rasa untuk basic sudah ya, tapi saya coba lanjutkan karena materi juga sebenarnya masih cukup banyak ya. Break continue, saya rasa coba sendiri aja ya. Materi terbatas soalnya, saya rasa coba sendiri aja. Kemudian exercise coba sendiri, gitu. Saya ini nggak nilai. Nah, mungkin yang terakhir ini. Semisal di sini saya punya fungsi untuk mendapatkan punya program untuk mendapatkan rata-rata dari list. Atau misalkan saya punya list yang isinya misalkan ya list 1 yang isinya adalah 4, 5, 6 dan 7 misalnya. Biar bulat ya. Kemudian list 2 saya isinya lebih random lagi. Nah, mungkin teman-teman sambil bantu saya juga. Saya nggak bisa ngasih waktu untuk nyoba sendiri. Coba bikin sebuah program dengan perulangan untuk menghitung rata-rata dari list 1 dan rata-rata dari list 2. Nah, idenya adalah kita punya nilai kosong dulu. Punya nilai kosong. Terus kedua, kita lakukan perulangan untuk tiap nilai di list. Pada tiap perulangan, nilai kosong sebagai nilai
awal. Nah, pada tiap ulangan, tambahkan tiap nilai di list ke nilai awal. Nah, ini caranya. Baru dibagi panjang list. By the way, kalau panjang list itu kita pakai len ya. Jadi kalau saya ini eksekusi, saya print len list 1 ya, adalah 4. Jadi panjang list 1 adalah, kalau list 2 berarti ya 4 juga. Ini saya ganti jadi tamat plugin. Nah, 5 gitu. Lalu dibagi dengan panjangnya list. Itu idenya ya. Jadi contohnya semisal kita punya nilai 1, 6, 7, 8. Nilai pertama tuh 0, nilai kosong dulu. Berarti pertama, berarti 0 tambah 1 dulu. 1. Kemudian 1 ini ditambah dengan 6. Nilai awal tadi. Nilai 1 ini jadi nilai awal. Itu tambah 6. 7. Kemudian 7 ditambah dengan selanjutnya adalah 7 lagi. Yang 7 nya 9 aja. Tambah dengan 9. Berarti jadi 16. Baru 16 ditambah dengan 8. 24. Nah, 0 nilai awal. Jadi ditambah dengan masing-masing nilainya. 1, 6, 9, 8. Gitu. Ini idenya. Semoga selama saya ngomong, teman-teman udah coba coding ya. Nah, sekarang saya coding. Pertama punya nilai kosong. Oh ya, sorry. Kemudian baru 24-nya dibagi dengan panjang listnya itu 4. Dapat jawabannya 6. Gitu. Oke, pertama kita buat nilai kosong. Saya sebut nilai sebagai val. Di mana val itu nilai 0. Sekarang, for value, sorry, init val gitu ya. Initialization of value gitu. For value in list 1, sekarang berarti init val kita tambah sama dengan init val itu sendiri, kita tambahin dengan value-nya. Seperti ini nanti jadinya 0 tambah 1, 1 tambah 6, sama 7, 7 tambah 9, sama 16, 16 tambah 8, sama 24, dan seterusnya. Nah, di akhir kita tinggal bikin average-nya sama dengan init val tadi yang udah nilai bertambah, kita bagi dengan panjang dari list 1. Oh, sorry, di print dulu. 5,5 ya. Saya nggak tahu benar nggak rata-rata dari 5,5. Kayaknya benar sih. Nah, ini untuk mendapatkan rata-rata dari list 1. Sekarang saya mau mendapatkan rata-rata dari list 2. Udah saya ketik ulang. Init val sama dengan 0. For value in list 2. Dan seterusnya. Mungkin saya kopas saja ya. Intinya adalah saya harus ketik ulang ini. Gitu. Ceritanya, saya ketik ulang. Ceritanya ya, tapi saya di sini kopas ya. Gitu. Dan ini adalah variabel yang, ini adalah proses yang gampang. Tadi sudah ada yang koreksi, ini bahkan kayak sum pun bisa. Tapi ini cuma contoh ya. Ini masih cuma rata-rata, masih gampang banget. Kita coba kode yang lebih sulit. Nah, ini misalnya saya punya list ketiga lagi. Ya udah saya ketik lagi init val sama dengan 0, for value in list 3 dan sebagainya. Intinya adalah proses yang sama, tapi hanya berbeda di sini aja. Itu saya ulang-ulangin. Ya, yang beda kan cuma di sini sama di sini. Selebihnya sama. Ya kan? Nah, alih-alih saya melakukan ini secara berulang-ulang, ya, gimana kalau saya buat suatu fungsi, atau saya bungkus proses ini itu dalam suatu ya fungsi namanya ya. Saya bungkus, nanti tinggal ganti aja resepnya, ya, otomatis outputnya akan berubah juga. Tapi inti dari outputnya sama, yaitu average. Gitu. Ya, daripada saya bikin ini secara berulang-ulang. Seperti itu. Kalian semua, oh ya. Oke lah, kalau sum terlalu gampang, mungkin saya pakai kali aja. Gitu. Mungkin kalau pakai sum terlalu gampang ya. Nah, tapi inti saya itu bukan bikin proses ini lebih mudah, bukan dengan rumus yang lebih pendek seperti yang dijabarkan
Kak Wiwit ya, tapi maksud saya adalah prosesnya ini berulang-ulang gitu. Walaupun ada cara yang lebih mudah sebenarnya yang disampaikan oleh Kak Wiwit itu. Nah, sekarang gini, ya saya anggap di sini sama adalah prosesnya, ya sama nih ya. Yang berbeda cuma ini nilai list 1 atau list 2-nya. Nah, yang berbeda ini kita sebut sebagai parameter. Parameternya akan berubah, tapi prosesnya tetap sama. Yaitu ya ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Oke. Nah, sekarang pembuatan function ya, itu ingat parameternya yang berbeda, fungsinya yang sama. Jadi kita mulai dengan kata def. Def dulu. Def rata-rata. Di mana rata-rata ini adalah nama functionnya atau nama fungsinya. Kemudian kita diisi dengan parameter per satu. Param 1 saya sebut di sini. Atau mungkin kalau jangan param 1 di namanya, yaitu misalkan di sini adalah nama list gitu ya. Kemudian prosesnya kita definisikan di sini. Di mana prosesnya sama, di sini kita ada init value dulu. Kemudian kita lakukan perulangan di nama listnya. Nama list kita lakukan perulangan di nama listnya. Kemudian init val sama dengan init val plus value. Kemudian sama average sama dengan init val per len nama value, nama list. Sorry. Nah, di akhir kita tinggal print average-nya. Itu prosesnya sama ini. Ini, dan ini. Cara dulu. Nah, sudah. Nah, sekarang kita tinggal masukkan. Kita punya list 3 nih. List 3 yang isinya adalah sorry. Oh. Nah, di sini tinggal kita rata-rata list 3. Reference before assign init file ya, sorry. Init file. Init. Jadi itu salah di functionnya saya ya, bukan salah di. Saya nggak tahu ini benar atau enggak rata-rata sekian, tapi ya udah gitu. Anggap benar ya. Nama 10. Ya, anggaplah nih benar ya. Nah, jadi gitu. Jadi kalau saya punya list keempat, list kelima, list keenam, list ketujuh, saya tinggal ulangi rata-rata ini. Rata-rata list 3, rata-rata list 4 gitu. Nah, nilai dari value nilai dari function pun kita bisa simpan ke dalam suatu variabel. Tetapi dengan syarat function tersebut mengembalikan satu nilai. Ya. Contoh, kalau semisal dalam suatu operasi perkalian 7 kali 8, ini ada nilai yang dikembalikan, yaitu hasil perkaliannya. Jadi function 7, misalnya saya sebut function 7 kali 8, nilai kembaliannya adalah 56. Gitu. Nilai kembalian itu nilai yang bisa disimpan ya. Atau kalau misalkan tanda kutip function 2 pangkat 7 itu 128. Ada nilai yang dikembalikan. Nilai kembalikan itu bisa disimpan dalam variabel. Nah, di function itu pun bisa. Tetapi ingat kita tambahkan yang namanya return. Return. Jadi kita kembalikan satu nilai, dan di kasus ini yang kita kembalikan adalah nilai average-nya. Ya. Jadi kita return adalah nilai average-nya. Maka kalau saya run ulang dulu nih, saya run ulang. Nah, rata-rata dari list 3 itu kita bisa simpan. Misalkan di variabel AVJ3 gitu misalnya. Nah, maka kalau kita print AVJ3-nya, nah itu sama ya dengan yang print tadi. Jadi ingat ada kata return-nya. Kalau nggak ada kata return, bisa pakai print tadi ya. Saya samain kayak tadi ya. Saya print average saja. Kemudian saya hapus saja.
Kemudian AVG3 sama rata-rata list 3 ini error nggak ya? Nggak error sih. Gitu. Dan ini ada nilai yang dikeluarin. Bukan dikembalikan, tapi dikeluarin. Nah, kalau kita bongkar sekarang, kita coba print AVG3-nya, dia non. Jadi sebenarnya function ini itu nggak mengembalikan apa-apa. Dia hanya mengeluarkan ke layar nilai average-nya, mengeluarkan ke layar ya. Tapi bukan mengembalikan nilai yang bisa disimpan. Makanya ketika kita print AVG3, itu dia nggak ada nilai. Karena memang nggak ada yang dikembalikan di sini. Gitu. Jadi teman-teman jangan ketukar ya, kapan pakai print, kapan pakai return. Kalau pakai print, dia hanya menampilkan ke layar kayak gini. Tapi nggak disimpan. Kalau mau disimpan kita pakai return. Return. Perhatikan bedanya. Kita pakai return ya. AV3 sama dengan rata-rata. Kalau tadi pakai print, dia ini keluar. Kalau sekarang nggak keluar. Udah gitu aja. Tapi ada yang disimpan yaitu di AVG3 ini, yaitu tadi 1500 sekian itu. Contoh lain ya. Sekarang kita udah pakai library. Library di mana library ini teman-teman bisa pelajari sendiri karena library udah banyak banget. Ada namanya library math. Import math. Import math artinya kita menggunakan pustaka. Di mana pustaka itu isinya function-function ini yang dimiliki oleh library math. Nah, di math itu ada namanya math.skrt. Ya, ada namanya math.skrt. Di mana skrt ini adalah fungsi untuk mendapatkan namanya skrt berarti square root atau akar. Misalkan skrt dari 729 yaitu 27. Nah, bayangkan kalau teman-teman saya minta untuk bikin function mencari akar kuadrat dari suatu angka. Ya kalau dia bulat seperti ini nggak masalah, tetapi kalau misalkan dia nggak bulat, nah itu. Jadi ini penggunaan function. Jadi teman-teman tidak perlu membuat function itu dari awal, ataupun teman-teman membuat dari awal, itu tujuannya biar nanti kalau ada kasus yang sama, teman-teman nggak perlu bikin lagi. Contoh misalnya seperti ini. Saya nggak perlu ngetik ulang 2 kali seperti ini. Nah, ini cara pengimportan dari library. Ini berarti kita mengambil library math-nya. Semua halaman, atau kalau istilahnya kalau buku nih ya, kita ambil semua bukunya math. Gitu. Cara pertama. Cara kedua, kita mengambil yang kita pakai aja, yaitu from math. Ya. Jadi dari buku math, kita ambil bagian atau lembar-lembar yang isinya misalkan saya ambil skrt, kemudian log, apa lagi ya, sum. Oke, sum itu nggak ada di sini, jadi error akan seperti ini, cannot import name sum, jadi memang ada sum. Nah, bedanya adalah math.skrt ini akan seperti ini, tapi kalau skrt sama tata. Bedanya adalah ini satu buku kita ambil, entah kita pakai semuanya apa enggak. Kalau ini kita cuma ambil halaman-halaman yang memang kita pakai aja. Logikanya otomatis ini lebih hemat memori. Karena kalau kita masukkan ke dalam tas, analoginya, ini satu buku masuk ke dalam tas, ini cuma 2 lembar yang masuk ke dalam tas. Kelihatan ya mana yang lebih berat tasnya. Jadi gini, ada dua cara untuk mengimport library. Ambil langsung functionnya, atau ambil semuanya. Kadang-kadang ada beberapa kasus fungsinya itu nggak langsung ada di sini, tetapi masuk ke dalam lagi. Jadi analoginya kita ambil dari buku sklearn, ini contohnya. Dari buku sklearn, kita ambil halaman linear regression, linear model. Nah, dari halaman linear model baru kita ambil sub halaman linear logistic regression.
Ini salah satu contoh lain. Atau ada juga misalkan dari buku ini kita ambil halaman ini, dari halaman ini kita ambil halaman ini, dari sub halaman ini kita ambil sub halaman ini, yaitu saya lupa namanya. Jadi bisa. Jadi tergantung reproses. Ya, inilah pokoknya. Saya lupa nama library-nya. Jadi, kalaupun di dalam sini ada lagi, ya kita tinggal isiin lagi sampai kita dapat ke dalamnya. Dan itu nggak perlu dihafal ya. Karena ada banyak, baca aja dokumen, googling aja. Untuk nama library-nya apa, gunaan library itu apa, gitu. Berarti ya memang sebaiknya kita menggunakan library yang memang kita butuhkan aja gitu. Itu kalau memang kita tahu apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kalau percobaan kita nggak tahu apa yang kita butuhkan. Jadi kayak coba ambil semuanya. Ya intinya ditimbang-timbang aja lah mau ambil semuanya. Kalau kita explore kan kita ambil semua buku ya. Tapi kalau kita udah tahu mana yang kita pakai ya kita comot-comot aja. Itu sih analoginya. Itu untuk function ya. Jadi contoh ini function perkalian ya. Ya perkalian kan sebenarnya saya tahu kalau perkalian itu bisa langsung A kali B gitu. Misalkan function kuadrat gitu ya. Kuadrat juga bisa langsung kuadratin aja ya. Misalkan function Pitagoras. Function Pitagoras itu. Kalau 3, 4 pasangannya kan 5 gitu ya. Nah, ini untuk dapetin pasangannya. Misalkan saya punya function, nah function pakai def ya namanya, function Pitagoras. Angka A sama angka B kan. Jadi A sama B gitu ya. Nah, kalau nggak salah rumusnya Pitagoras itu kan, kalau nggak salah C itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. Kemudian diakarin kan. SPRTC sama dengan, nah, di sini saya nggak bisa nih bikin akar kuadrat nih dari C itu gimana caranya. Nah, di sini kita menggunakan library. Kebetulan nih dari Math tuh udah ada SQRT. SQRTC gitu. Kemudian tinggal return dari SQRTC-nya. Square dari C-nya. Nah, SQRTC ini udah dibantu dari Math ini. Jadi kita nggak perlu bikin dari awal. Bahkan sebenarnya mungkin di Math itu udah ada rumus Pitagoras ini. Jadi pun saya nggak perlu bikin function seperti ini. Ini cuma contohnya. Kemudian kalau saya coba Pythagoras dari 3 sama 4, nggak 5 jawabannya. Nggak ya. Tapi ini saya nggak bikin ya, kalau misalkan 3 sama 5 kan harusnya 4 gitu. Harusnya dikurangi, bukan ditambahkan. Ya udahlah ya. Ini tegaknya, ini tidurnya, ini miringnya gitu. Function. Ini mungkin saya pelajari sendiri waktu itu sudah habis ya ternyata. Lambda, exercise. Nah, ini memang tidak dikumpul dan memang mungkin nggak ada sistem pengumpulan, tapi saya encourage teman-teman untuk coba. Buatlah function untuk menghitung jumlah dari hari dalam 1 tahun. Jika tahun itu bukan tahun kabisat. Menghitung jumlah hari ya. Jadi kalau dia kabisat, kalau saya masukin 2020, berarti harusnya 366 jawabannya. Iya. Saya lupa aturan kabisat itu kalau salah ada ya, kalau dia kelipatan, selain kelipatan 4 tuh ada lagi. Kelipatan 4, kelipatan 100, dan bukan kelipatan 1000 atau kelipatan 2000, saya lupa. Coba nanti dicari ya. Kemudian function grand total pada satu transaksi. Buat definisi sebagai master product, berarti key-nya adalah produk, value adalah harganya. Kemudian lambda function bisa dibaca di sini ya. Saya ada waktu untuk menjelaskan ini. Nah, mungkin untuk EDA jadi skip sedikit. Mungkin saya coba masukkan di materi besok ya. Jadi kan besok masih bersama saya. Gitu. Oke, kalau nggak salah ntar tanya jawab juga ada form feedback itu bisa lewat tanya jawab gitu ya Kak Catherine, Mbak Catherine ya kalau nggak salah ya. Iya benar, ada Untuk tanya jawab. sendiri. Ya, nanti saya coba jawab di situ langsung aja di form feedback gitu. Ya. Kemudian Mbak Catherine, untuk biasanya pertemuan itu ada tugasnya nggak ya?
tugas yang dikumpulkan untuk penilaian? Itu bisa disesuaikan aja. Untuk saat ini sih penilaiannya cuma untuk bantu teman-teman rekan-rekan di sini bisa lebih mahir lagi gitu. Oke. Kebetulan saya udah nyiapin satu kuis nih, Boleh. tapi cuma pilihan ganda. Cuma pilihan ganda sih, jadi kayaknya nggak susah lah. Sebentar. Mungkin sambil kalau mau tanyakan bisa langsung, kalau ada pertanyaan yang pengen cepat dijawab, mungkin bisa di chat ya sambil saya cari kuisnya tadi. Sebentar. Rekan-rekan semua juga jangan lupa untuk ngisi feedback ya sebagai absen. Jadi saya juga minta maaf nih waktunya memang kurang ya 2 jam untuk belajar Python, dan kalau teman ngerasa juga tanya jawabnya nggak optimal dan teman-teman belum sempat untuk praktek, tapi saya harap recordingnya dapat recording kan ya Mbak Catherine ya? Dapat. Oh ya, mungkin nanti nonton dari recording aja ya. Jadi maaf kalau agak kecepatan gitu. Bahkan sangat saya sendiri sadar tuh cepat. Exercise bisa dicoba, tapi yang saya minta teman-teman coba, harus dicoba itu yang ini ya. Jadi ini kebetulan karena dia cuma pilihan ganda jadi mudah dan mungkin ngebantu penilaian ya Mbak Catherine. Ya. Exercise-nya untuk konsumsi pribadi aja. Tapi saya sangat sarankan untuk dikerjakan. Gitu. Oke, karena memang ada yang nanya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lewat form feedback aja. Acara saya kembalikan ke IO ya Mbak Catherine. Silakan Mbak Catherine. Oke, terima kasih Mas Iman untuk sesinya hari ini gitu ya teman-teman. Kita sudah ada di akhir sesi, kita akan lanjutkan lagi belajar Python-nya besok. Untuk itu sebelum kita menyelesaikan, bolehkah teman-teman semua membuka kameranya untuk berfoto bersama? Oke, kita tunggu rekan-rekan yang lain membuka ini juga ya. Oke, kita akan hitung sampai 3, ada sekitar 7 slide. Rekan-rekan mohon ditahan dulu ya. Oke, slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, slide keempat selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya untuk sesi malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di sesi Python besok hari. Seperti biasa jam 7, dan jangan lupa untuk kuisnya dikerjakan ya semuanya. Terima kasih Mas Oman sekali lagi. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Selamat beristirahat.